yakini dirimu. Walaupun saat ini manusia tidak percaya akan siapa kamu, tapi Tuhan tahu bahwa kamu akan dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Itu nomor satu, Coach. Kita dengerin Bro Tommy dulu, ayo. Singkat cerita, saya merasa itulah kondisi titik terindah di hidup saya, titik tertinggi ya, jadi GM. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tahun 98 kerusuhan habis semua, tokonya dijarah, semua rusak, dan saya lulu lantak kembali lagi ke bawah, Coach. Dan pada momen itu keuangan yang luar biasa. Saya sampai kalau ke Cempaka Mas itu air mata saya mengalir karena saya lihat toko-toko handphone. Saya bayangin tadinya saya sudah baik-baik jadi GM. Saya bilang, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Tapi di balik semua duka, Tuhan selalu menyiapkan pelangi yang indah. Dan benar, saya mungkin nggak ditakdirkan untuk kerja lama-lama sama orang, Coach. Di salah satu mall dengan uang yang sisa ada, dan mallnya itu sekarang Coach tahu. Di situ saya buka lapak. Ya, Coach, tadi sampai di mana? Sampai di kerja, lalu kemudian kerusuhan, 98 gitu kan, lalu kemudian balik lagi ke bawah gitu. Oke, cerita dari situ deh. Terus. Ya, dan singkat cerita kan saya ke tempat-tempat yang berbagai tempat, Cempaka, kayaknya saya sedih lah ya, Coach, karena saya tadinya kerja baik-baik kok. Oke? Nah, kesedihan lain terakhir ada satu tempat di mall, yaitu Mall Puri Indah. Di situ ada kesempatan buka lapak. Jadi, saya buka papan kecil, dan orang-orang membuang brosur, ya, skala 1:1 itu dibuang, saya tempelkan ke gabus, lalu saya pajang, saya visualisasi, Coach, bahwa suatu hari nanti saya aku sendiri. Sampai tokonya warnanya, apa detailnya itu sudah. Dan banyak orang bilang saya gila. Karena nggak mungkin. Kan punya stok handphone. Ya memang manusia udah lewat ya, dia bilang saya orang gila, ya kan. Mana mungkin gitu loh, nggak punya stok handphone. Handphone pakai cara inden dulu. Siapa yang mau percaya sama itu? Dan saya harus ke Roxy Mas untuk ngambil barangnya, minta DP. Nanti saya bawa balik lagi jual gitu ya. Jadi udah sewa toko gitu? Udah sewa toko tapi nggak ada barang? Oh, lapak, Lapak itu jadi kayak gimana ya, Tom, kira-kira? Jadi kayak semacam pameran. Iya. Tapi cuma pakai poster-poster, brosur ditempelin di gabus gitu kan? Oke, siap, terusin. Iya. Terus. Supaya dibentuk seperti handphone gitu, Coach. Jadi saya berharap orang inden, kan saya nggak punya modal. Tapi memang people will not believe you, but God will believe you. God always believe you. Jadi manusia nggak melihat dirimu saat ini, tapi Tuhan tahu bahwa nanti kamu akan jadi apa. Mata Tuhan nggak pernah buta pastinya gitu ya. Tuhan melihat kerja keras kita. Terusin, Tom. Nah, jadi saya seringkali ditanya sama ibu saya, gimana dagangnya hari ini? Saya selalu bilang, gimana bisnisnya? Lumayan. Sebenarnya lumayan sepi. Kita berjuang kan? Ya. Nah, sampai akhirnya salah satu orang yang mendatangkan brand dari Korea ini, dia lewat. Nah, inilah di situ jawaban Tuhan. Manusia tidak percaya kamu, tapi Tuhan memberikan kamu kesempatan. Nah, pastikan saat diberikan kesempatan, kita nggak menyia-nyiakan. Nah, dia lewat, dia bilang, kamu ini orang gila. Ya. Masa jualan kayak begini? Kamu jual dengan cara yang sama, tapi kamu berharap menghasilkan hal yang berbeda. Kalau lu jual gabus, ya lu dapatnya gabus. Terus saya sedih sih, Coach, waktu dia ngomong kayak gitu. Terus saya ngomong, tapi saya bisa lakukan apa? Kondisi saya seperti ini. Kita jujur. Dan dia merasa iba. Dia bilang gini, di mobil ada 5 unit handphone di Korea. Kalau kamu bisa jual dalam waktu seminggu, ini kamu jangan bawa lari ya. Dalam seminggu, saya akan kasih kamu kesempatan. Tapi kalau sampai kamu tidak berhasil jual, bahkan kamu larikan uang saya akan cari kamu sampai di mana saja. By the way, sampai titik di sini aja itu udah mujizat dari Tuhan itu. Sampai titik orang itu ngomong aja itu udah mujizat dari Tuhan. Jadi beliau adalah salah satu orang yang terkuat lah secara finansial di Indonesia, konglomerat lah, Pak Coach. Nah, jadi dia bilang kalau saya berani melarikan, dia akan cari gitu ya. Nah, pikiran positive thinking. Yang penting mereknya beda, tapi
saya mesti mikir, apa ya yang harus saya lakukan. Jadi saya langsung jualannya, Coach. Saya di mall kan ada tempat ibadah, ada gereja. Iya. Jadi saya bangun pagi jam 7, saya sudah standby di depan gereja. Coach tahu nggak? Orang kalau habis dari gereja, itu pencerahan. Wah, rohaninya lagi refresh. Itu keluar gereja, kalau kita mintain tolong, kira-kira kita nggak lebih mudah kan? Ya udah, saya jualan di depan gereja, jualan handphone di depan gereja. Saya dalam satu hari pertama langsung 5-5-nya laku semua. Wow. Dari 1 minggu saya sudah berhasil jual semua, dan itu terjadi continuous. Terus menerus, saya jaga kepercayaan, berkembang, sampai akhirnya saya menjadi retailer nomor 1 brand tersebut di Indonesia. Gaan langsung dari Korea, saya berangkat ke Korea, menerima penghargaan dari Mister yang di sana, dia tanda tangani, dan saya adalah salah satu retailer terbaik di Indonesia. Wow, dan itu ceritanya sampai hari ini, itu titik turning point-nya dari situ tadi. Yang buka pakai gabus itu akhirnya tek, itu berapa tahun? Dari titik itu berapa tahun, Tom? Sampai titik 5 tahun pertama struggling. 10 tahun kemudian saya sukses dan di 15 tahun kemudian setelah itu udah kayak naik Gojek aja, kayak biasa aja jalan. Ke kota Paris itu udah kayak kita naik taksi aja gitu. Nah, udah bosan itu ya, banget. lihat, butuh terima penghargaan, butuh 15 tahun untuk bisa sampai titik di mana bisa terima rewards jalan-jalan. Ya, makanya tentang jalan-jalan bisnis kita harus bangun. Hati-hati kalau Anda punya bisnis tapi Anda semuanya Anda. Jadi profitable, duit banyak iya, tapi nggak autopilot gitu kan. Nah, Bro Tommy ini basically tadi cerita bahwa ya dia bisa jalan-jalan segala macam, that's good gitu ya. Berarti autopilot gitu. Bisnis kalau punya bisnis tapi terus kita harus semuanya kita ya, apa bedanya gitu sama kemarin saya sebut hamsterpreneur. Jadi kita itu entrepreneur atau hamsterpreneur. Nah, kalau hamsterpreneur muter terus di situ terus gitu kan ya. Nah, ini ceritanya menarik banget. Terus, Tommy, pertanyaan Coach Yohanes adalah gini, dari titik yang cerita pertama sampai cerita terakhir akhirnya bisa punya Victorindo namanya ya. Ya, Victorindo gitu kan. Dan kemudian jadi ketua umum Billionaire Mindset. Apa 3 pembelajaran seorang Tommy yang bisa di-sharing ke kita supaya kita bisa belajar tentang sekolah kehidupan, tentang kesuksesan, tentang bangun bisnis, sekolah kehidupan dulu lah. Apa, Tom? Iya, nomor 1 itu harus menemukan mentor yang terbaik dalam kehidupan. Dan mentor yang terbaik dalam kehidupan, Coach, itu tidak kemana-mana. Dia selalu ada di sisi kamu. Yaitu orang yang berdiri di depan cermin kamu. Alias, yakini dirimu. Walaupun saat ini manusia tidak percaya akan siapa kamu, tapi Tuhan tahu bahwa kamu akan dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa. Itu nomor 1, Coach. Nomor 1. Jadi harus selalu bisa menemukan depan itu diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa membantu kamu keluar dari kesulitanmu kalau kamu. Itu nomor 1. Belajar andalin diri sendiri. Jangan mental pengemis. Jangan pas lagi susah, cipratin susahnya kemana-mana. Minta sama Coach Yohanes, minta sana sini, minta duit, ini mental yang bahaya, nggak bisa. Yang bisa yaitu dirimu sendiri. Itu nomor 1. Nomor 2, Tom? Nomor 2 ya kan, jaga kepercayaan, Coach. Peluang selalu ada. Yang perlu itu kita jaga kepercayaan, jaga integritas baik, karakter baik, bermindset baik. Jadi kalau ibaratnya orang bilang gini, jangan sampai kamu tuh dilewatkan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan itu lewat, kamu tuh dilewatin sama Tuhan. Yang kedua, jaga coach. Jadi kamu hidup jangan sampai kamu tuh dilewatin Tuhan. Amal ibadahmu itu kalau memang nanti Tuhan sudah berkenan, Tuhan lewat, kamu tuh harus ambil peluangnya dan jaga kepercayaan, kirim orang-orang baik dalam hidup kamu untuk memberikan kamu peluang. Diberikan peluang itu ajak teman baik makan, bukan itu nomor 2. Manusia bisa mencapai titik terendah, manusia juga bisa mencapai titik yang terindah. Semua itu bergantung kepada keputusan apa yang kita lakukan hari ini. Tidak ada gunanya meratapi apa yang sudah terjadi. Yang paling benar dan mau mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Hidup itu tentang kebahagiaan kita setiap hari, bukan tentang tujuan kesuksesan dalam bentuk hanya materi. Percuma kalau punya materi nggak bahagia. Tapi sepanjang perjalanan
bisnis kita, kita harus bisa menikmati. Dan bagaimana caranya menikmati bisnis kita dengan fun? Belajarlah pada buku Business is Fun by Johari. Business is fun, ya. Thank you buat sharingnya. Pesan seorang Tommy Wong untuk para pemilik bisnis yang profitable tapi belum autopilot. Duitnya banyak tapi ternyata belum bisa ninggalin bisnisnya. Bisnisnya belum bisa jalan sendiri, dia belum bisa jalan-jalan. Gimana, Tom? Let's go. Simple sih, Coach. Dari pengalaman saya mah, saya bangun bisnis saya 20 tahun. Kemudian saya kurang hati-hati dan ketemu titik terendah lagi. Dan dalam waktu 2 tahun saya bisa rebound. Dan waktu 2 tahun saya bisa rebound. Ya, itu pasti mujizat Tuhan luar biasa. Cuman kalau saya boleh disarikan, kalau memang ini waktu boleh dikembalikan, saya pasti akan belajar Business is Fun with Johannes G. Pauli. Itu aja sih gampang. Saya akan itu promosi apa beneran itu? Business is Fun. Itu beneran, karena gini, nggak ada gunanya kita habisin waktu, sayang. Yang nggak bisa dibalikin itu waktu, Coach. Jadi saya ini bukan endorse, saya tidak endorse. Johannes G. Pauli tidak ada perjanjian endorse dengan saya, tapi benar, kalau memang waktu bisa dikembalikan, teman-teman jangan habisin waktu, karena 20 tahun itu terlalu lama. Buat saya buat saya itu singkat, tapi buat Anda itu akan menjadi terlalu lama. Kalau bisa lebih cepat, kenapa enggak? Ya kan? Setelah 20 tahun, karena saya punya database, bangun hubungan relation bagus, saya dalam waktu 2 tahun, saat terjadi crash down, saya bisa rebound. Tapi kan nggak semua orang bisa rebound, Coach. Nggak semua orang bisa rebound, loh, Coach. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mau ditanya, pesan apa? Ya, harus keep learning. Dan learning itu termasuk kita belajar dari buku-buku yang bagus. Salah satunya, buku Business is Fun. Siap, Bro Tommy, makanya ada 3 kan yang menggerakkan dunia ini ya, time, energy, and money. Money yang paling murah. Kadang-kadang orang salah gitu kan. Time itu yang paling mahal. You can always make more money, but you can never make more time. Kita bisa bikin duit lebih banyak, tapi kita belum tentu bisa bikin, bukan belum tentu, kita pasti tidak bisa bikin waktu lebih banyak. Betul ya? Betul ya? Oke, sekarang Bro Tommy pengen nanya nih, pertanyaan. Kan 2 pertanyaan terakhir, ini pertanyaan terakhir. Seorang Tommy Wong, by the way, saya jarang manggil orang tuh bro gitu ya. Jarang banget. Nggak pernah malah gitu. Cuman mungkin gara-gara di grup Billionaire Mindset gitu. Jadi makanya Bro Tommy. You sering panggil bro gitu ya. Oke. Tommy Wong. Tommy. Kita doain Tommy panjang umur, lalu bisa berdampak lebih banyak dan sehat dan sebagainya. Umurnya di tangan Tuhan dan panjang pokoknya gitu ya, dan sehat. Nah, ceritanya saat Tommy nanti umur 80 tahun. Masih sehat, umur 80 tahun. Tommy ditanya sama semua orang saat itu, coba kasih kita nasihat dong kehidupan, tentang sekolah kehidupan ini. Kira-kira bayangin dulu, Tommy Wong yang umurnya 80 tahun. Kira-kira mau kasih nasihat apa? Tommy. Hidup jangan membiarkan dirimu di label orang lain. Ya kan? Jangan membiarkan dirimu di label orang lain. Kesuksesan itu adalah milikmu. Kesuksesanmu adalah kebahagiaan kamu, bukan materi yang kamu dapatkan. Itu karena yang mau dibagikan. Iya, karena hidup adalah bukan sekedar sebuah tujuan, Coach. Hidup adalah menikmati kebahagiaan dalam setiap pembelajaran. Iya, siap. Jadi jangan mau dilabel sama orang lain atau keadaan dan sebagainya gitu ya. Bahkan saya tambahin lagi, jangan bukan soal, justru yang bahaya bukan mau dilabel sama orang lain, lebih bahaya lagi, kitanya melabel diri kita sendiri. Wah, saya waktu nem SD terendah, lahir miskin, nem SD terendah. Hati-hati saya melabel diri, wah gue mah bodoh, gue enggak, madesu akhirnya, masa depan suram. Tapi kalau saya mengubah label saya, enggak, saya pasti bisa naik terus. Bersama Tuhan pasti lebih dari pemenang, gitu kan Tom? Jadi kepala bukan jadi ekor. Barji, ya. Selalu jadi kepala bukan jadi ekor, selalu naik bukan turun, dan bersama Tuhan segala sesuatu pasti dibuatnya berhasil. Barji itu formula sukses yang Coach Johannes bagikan. B, believe, harus dikali action, harus dikali response. Respons ini karena sukses itu proses. Respons kita gimana kalau tidak sesuai yang kita mau. Tapi abis itu G-nya itu pangkat G. Nah ini kita nggak punya waktu aja karena jangan saya yang banyak sharing di sini. Saya pengen Bro Tommy yang sharing. Nanti carilah videonya Coach Johannes G. Pauli tentang formula sukses ala Coach Johannes G. Pauli bar G. Itu dahsyat banget. Bukan karena saya yang sharing, tapi itu dahsyat banget.
Dan juga bisa nonton kalau mau tadi penasaran dengan detail story-nya Coach Tommy, nonton aja di Kristinali. Ada juga Yohanes Cipauli di situ. Kami sama-sama dapat 2 kali di situ untuk ditayangkan. Jadi teman-teman pasti bisa mendapatkan banyak insight pembelajaran kehidupan. Iya, iya. Tommy, masih ada waktu bagusnya nih. Dan internet connection it's good ya. Oke. Tommy. Yeah, it's good. Pertanyaannya adalah, selama ini Tommy ketemu orang, apalagi jadi ketua umum Billionaire Mindset, ketemu orang banyak macam dari yang macam-macam lah pokoknya gitu kan ya pasti. Apa 3 hal yang seorang Tommy Wong lihat konsisten, orang itu tidak sukses? 3 hal yang konsisten kelihatan, akhirnya orang itu jadi tidak sukses. Konsisten banget. Gitu. Keras kepala, Coach. Pertama, keras kepala. Iya. Coba kedua, jelasin kedua tidak mau belajar. Dan yang ketiga tidak mau jaga integritas dan karakter. Menurut saya sejauh ini kalau saya ketemu orang-orang seperti itu, mereka nggak ada yang berubah dalam hidupnya. Nggak ada berubah. Keras kepala soalnya. Keras gitu ya kepalanya gitu ya. nggak mau nerima pendapat dari orang lain. Nggak mau, iya. Oke. Dan ketika juga dia tidak mau menjaga attitude dia, tidak mau jaga karakter integritas, nggak bisa dipercaya juga. Itu biasanya juga nggak ada yang berubah dalam hidup dia. Apa sih ya? Iya. Mungkin satu hal yang paling penting adalah sebenarnya di momen seperti ini, Coach, banyak teman-teman kita terjebak dalam kesulitan ya, Coach, karena corona. Betul. Nah, ini bagusnya nih, Coach. Kalau jadi orang, kenapa sih Coach Tommy selalu mau menebarkan kebaikan? Kenapa Coach Yohanes mau menebarkan ilmu? Gini, Coach, di momen ini kita sudah nggak bisa tarik saldo uang cash kalau kita yang nggak nabung. Maksudnya, kita kan nggak mungkin semuanya nabung uang cash dalam bentuk tabungan kita yang sewaktu-waktu diambil. Kebanyakan kita investasikan nggak ya, Coach ya? Nah, banyak yang teman-teman kita sekarang out of cash, nggak siap nih. Nah, terus gimana, Coach Tommy? Saya kejebak dan sebagainya. Ini waktunya, Coach, untuk kita mengambil namanya saldo kebaikan, Coach. Coach Yohanes Cipauli bisa ngambil loh. Tabungan kebaikan, tabungan yang selama ini Coach sudah simpan di bank kebaikan, itu boleh ditarik saldonya. Iya. Kalau biasanya kan orang kalau udah susah, dia narik saldo dari rekening, dari ATM. Nah, kalau ini sekarang waktunya kita narik saldo kebaikan. Maksudnya gimana, Coach Tommy? Dulu, kalau kamu bisa jaga hubungan baik dengan Coach Yohanes Cipauli, dengan teman-temanmu, teman-teman baikmu, kamu selalu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Nggak usah sungkan. Sekarang kalau lagi sulit, rajin tanya. Saya 1 pintu rezeki saya sedang tertutup, tapi bisa jadi 12 pintu rezeki teman kita sedang terbuka kan? Mungkin yang main APD, main bidang kesehatan, mereka lagi bagus. Nggak usah malu, kan kita nggak mencuri, bukan mau menodong. Halal, tapi kita nanya, iya, apa kabarnya? Saya mendoakan kamu sehat selalu ya. By the way, ada peluang nggak buat saya? Nggak apa-apa kan? Nggak, ini tentang diri kita. Jangan melabel bahwa kita direktur sekarang di PHK kita habis. Enggak. Ya nggak ada yang salahnya. Kita nanya lagi. Nanya sama teman kita yang jualan frozen food siomay. Emangnya gue direktur sekarang mau jadi tukang siomay? Bukan itu. Tapi waktunya kamu narik saldo kebaikan kan? Tanya. Betul. Apakah kamu butuh branding? Apakah kamu butuh dijualin kepada bank-bank? Saya bisa. Siapa tahu nanti kita jadi juragan siomay. It's okay. Dari direktur jadi juragan. Iya. Apa yang jangan salah? waktu nanyanya adalah apa yang lu bisa bantu ke gua. Jangan ya. Justru apa yang kita bisa bantu ke orang itu. Yes. Bener ya? Apa? Betul. What I can give for you. Apa yang bisa gua kasih ke lu. Jadi jangan lo. Jangan dari telepon, bisa pinjemin gua duit nggak? Bisa kasih gua peluang nggak? Jangan. Ya? Jadi buat yang nonton, jangan DM ke Tommy Wong sama Coach Yohanes bilang, ya minta kerjaan, minta uang, itu jangan. Nanti nggak dibales lo ya. Bukan. Kita mengandalkannya bukan ke orang. Kita mengandalkannya ke Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ya, Tuhan itu tidak pernah buta pastinya. Dia lihat kalau kita usaha. Pasti begitu. Dan Tuhan, menurut saya ya, Tuhan itu paling sebel orang males. Nah, itu dia. Udah, susah lah kalau udah males sih. Ya, tentu harus kerja keras gitu ya, Tom ya. Dan kita bisa menyertakan dalam doa kita, kan kita doa, Coach. Tuhan, pertemukanlah aku dengan rezekiku, pertemukanlah aku dengan orang yang bisa membuka jalan bagi aku. Habis itu angkat telepon teman-teman, doain mereka, sapa. Siapa tahu mereka yang memulai duluan. Orderan saya lagi gila banget. Lu bisa bantu gua nggak sih? Kan seru, Coach. Seru kan? Makanya gua bantuin networking dulu. ya.
Salah satunya itu ada inisiatif dari Tommy Wong untuk bikin reseller community kan, betul ya? Yes, ya? betul. Mungkin cerita singkat di 1 menit terakhir ini, biar orang yang dengerin kalau memang lagi susah, lagi nggak punya usaha, mungkin bisa reseller community tadi. Misalnya menjualkan barang-barang atau program-program yang ada kan, kayak misalnya Coach Johannes punya Gratio Business Workshop online, ya kan? Itu Anda bisa menjualkan ke network Anda lewat WhatsApp nanti Anda bisa dapat commission, kan tanpa modal. Komisi. Iya, itu dia. Itu ya. Jadi itu reseller community namanya ya, Tom ya. Reseller community. Jadi caranya mereka kalau mau tahu kemana tuh, Tommy? Tinggal swipe. Nah, sekarang gini, capture screen ini @Johannes.Cipauli and @Kotomi, nanti teman-teman bisa tinggal swipe, Anda otomatis masuk ke dalam grup itu. Ulangi Tom, ulangi sekali lagi caranya. Caranya adalah Anda capture screen ini, kemudian @Johannes.Cipauli dan @TommyWong dikirim ya ke Instastory Anda, nanti otomatis kan Kotomi jadi bisa lihat nih. Nah, akan ada itu linknya untuk Anda swipe ke atas, Anda otomatis sudah join ke dalam grup itu tanpa ada biaya pendaftaran apapun. 100% jadi, kami bagikan kebaikan untuk Anda. Jadi buat Anda yang lagi kehilangan pekerjaan, kebetulan nonton ini, atau Anda bisnisnya benar-benar drop banget, kalau mau mulai lagi, salah satunya bisa pakai reseller community ini, gitu ya? Iya. Betul ya? Jualan untung tanpa modal, tanpa ribet. Iya. Ya kita mulai dari start small lah. Memang dream harus big ya. Tapi kita start itu pasti small. Semua yang besar mulainya kecil. Makanya rumus Coach Johannes simple, selalu saya sering bagikan. Dream big, tapi start small. And then move fast. Ya kan? Begitu ketemu celahnya, move fast. Jangan small terus, gitu dia. Wow, thank you so much Bro Tommy, luar biasa sharingnya. Seandainya kita punya seharian, pasti ceritanya luar biasa banget di sekolah kehidupan ini gitu ya. Jadi mau cuma ingetin buat Anda yang belum tahu cara dapetin buku Business is Fun, simple banget tadi, 2 langkah doang. 1, follow Instagram Coach Johannes G. Pauli dan Tommy Wong ya, Johannes G. Pauli, oke, dan Tommy Wong. Lalu abis itu direct message. Direct message-nya isinya cuma 4 info. Coach YGP Tommy Wong, supaya tim saya, Gratio Team, nanti tahu ini acara ini, ya. Coach Johannes, Coach YGP Tommy Wong, nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, email Anda. Nanti semua DM-DM yang banyak banget masuk itu akan diliatin semuanya sama Gratio Team. Dan Anda yang beruntung akan langsung dikirimin buku Business is Fun langsung ke alamat Anda. Oke, tinggal 20 detik terakhir. Thank you so much. Sehat selalu ya. Buat Tommy. Sehat selalu. Terus Tuhan jaga, Tuhan kasih kesehatan terus. Dan yang paling penting adalah Tuhan sayang terus Tommy dan keluarga. Oke, thank you so much Tommy. Thank you buat yang nonton semua. See you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.